Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua yang ada di rumah? Khususnya untuk peserta didik kelas 9 SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Ustaz doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar. Anak-anakku semuanya, marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kelima atau pertemuan kelima di kelas 9. Adapun di pertemuan kelima ini kita akan belajar materi tentang tradisi Islam di Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menentukan tradisi Nusantara sebelum Islam. Yang kedua adalah menentukan akulturasi budaya Islam. Yang ketiga, menentukan cara melestarikan tradisi Islam Nusantara. Dan yang keempat adalah menemukan hikmah mempelajari tradisi Islam Nusantara. Silahkan dilihat terlebih dahulu untuk gambar pertama. Di sini Ustaz menyajikan 3 gambar. Yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang selanjutnya adalah yang ketiga. Dari gambar yang sudah Ustaz sajikan, kemudian apa yang kalian pikirkan atau apa yang bisa kalian deskripsikan dari gambar di atas. Dikarenakan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku, agama, ras, bahasa, serta budaya. Ini yang melatar belakangi Indonesia itu memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat banyak. Terlebih dari faktor sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami berbagai macam zaman, seperti Hindu-Buddha, seperti Islam, itu untuk zaman keagamaan. Zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan zaman reformasi seperti sekarang ini tentu akan melahirkan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan di Nusantara. Kekayaan tradisi dan budaya harus dilestarikan supaya generasi mendatang juga dapat merasakannya. Sehingga kekayaan tradisi dan budaya merupakan titipan untuk generasi mendatang. Budaya dilestarikan dapat dilakukan dengan selalu menjaganya dari pengaruh negatif budaya luar. Dan kita juga harus menyaring budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa dan Islam. Adapun tradisi dan budaya yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa dan keislaman tentu harus kita terima dan kita kembangkan. Tiap-tiap daerah dan provinsi di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang khas. Hal ini juga yang dimaksudkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi dan budaya yang telah ada.
Pembahasan pertama yaitu tentang tradisi Nusantara sebelum Islam. Jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan terhadap benda-benda alam dan roh nenek moyang. Dapat disimpulkan, kepercayaan praagama atau kepercayaan sebelum agama itu masuk ke Nusantara. Ada dua aliran, yaitu aliran animisme dan aliran dinamisme. Di mana aliran animisme ini memiliki kepercayaan terhadap roh atau jiwa, bahwa setiap raga yang sudah meninggal itu dapat kembali atau melaksanakan kebiasaan-kebiasaannya ketika dia masih hidup. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran dinamisme, di mana aliran ini berkepercayaan terhadap benda-benda seperti batu, seperti pohon yang memiliki kekuatan, atau istilah kita itu adalah mistis. Tentu masuknya agama Hindu-Buddha belum dapat menghilangkan tradisi. Justru tumbuh dan berkembang karena menyesuaikan upacara ritual yang dibalut dengan ajaran Hindu-Buddha. Karena masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dan kondisi kehidupan masyarakat pada saat itu. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya di Nusantara pada masa itu. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia ditampakkan pada seni ukir atau pahat, seni musik, seni rupa, dan seni bangunan. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang akulturasi budaya Islam, di mana akulturasi itu dimaknai proses pencampuran unsur kebudayaan antara satu dengan kebudayaan lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya Islam dan tradisi Islam. Adapun budaya Islam adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang dari ajaran Islam. Sedangkan tradisi Islam ialah kebiasaan atau adat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat dan mengandung ajaran Islam. Dari budaya dan tradisi itu, tentu kita dapat menerima budaya atau tradisi Islam. Adapun prinsip penerimaan budaya dan tradisi Islam, yaitu yang pertama adalah tidak melanggar hukum Islam, tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. Yang kedua, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan
mafsadat atau kerusakan. Yang ketiga adalah prinsip al-wala, yaitu kecintaan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu adalah al-bara. Al-bara yakni adalah berlepas diri dan membenci dari apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun budaya Nusantara yang mendapat pengaruh dari ajaran Islam, yang pertama adalah nama-nama bulan dalam Jawa. Islam menggunakan kalender Hijriyah yang berpatokan pada perputaran bulan. Sedangkan kalender Islam itu juga merupakan penanggalan Jawa. Di sini terlihat dari penamaan bulan. Di dalam bulan Islam atau bulan Hijriyah, bulan yang pertama adalah Muharram, sedangkan bulan pertama di Jawa itu adalah Sura. Begitu juga berikutnya. Kemudian dari seni bangunan masjid, wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid, dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Di Jawa, bentuknya itu seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu juga atap masjid berbentuk tumpang. Tersusun ke atas dan semakin kecil, berbentuk limas. Jumlahnya juga biasanya gasal atau ganjil. Bentuk tumpang ini merupakan akulturasi dengan Hindu, di mana pura milik orang Hindu juga berbentuk tumpang. Yang selanjutnya adalah seni ukir dan kaligrafi, di mana seni kaligrafi dipadukan dengan seni ukir. Ini sudah bisa kita lihat di Jepara, banyak sekali kaligrafi yang digunakan sebagai hiasan dan menggunakan motif tulisan kaligrafi. Yang selanjutnya adalah seni tari. Di dalam seni tari terdapat beberapa contoh tarian. Di antaranya adalah tari saman. Tari saman mula-mula dimainkan oleh 8 orang, karena saman ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah 8. Kemudian tari Seudati dari Aceh. Para penari menyanyikan lagu tertentu yang berupa sholawat. Kemudian di seni musik dapat kita jumpai seperti hadroh, qasidah, nasyid, dan gambus. Adapun alat musiknya ada rebana dan musik marawis. Kemudian di dalam seni pertunjukan ada seni wayang golek dan seni wayang kulit. Bagi orang Jawa,
wayang itu tidak hanya sebagai tontonan, tetapi juga tuntunan atau wejangan, karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup bagi orang Jawa. Salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan adalah Jimat Kalimasodo, yang dalam Islam diterjemahkan menjadi Jimat Kalimat Syahadat atau Syahadatain. Adapun budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari ajaran Islam yang selanjutnya adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah Selat Malaka dan di Jawa. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya yang pertama adalah babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah, baik itu tokoh, tempat, peristiwa sebagai cerita sejarah, namun penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat juga dimaknai campuran antara fakta, sejarah, mitos, dan kepercayaan. Adapun contoh babat sendiri diantaranya adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Surakarta, dan yang lainnya. Yang kedua adalah hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Di antara hikayat yang terkenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan yang lainnya. Seni sastra yang ketiga adalah suluk, di mana suluk itu adalah kitab yang menguraikan soal tasawuf. Suluk sendiri sangat menarik karena sifatnya adalah panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan atau manunggaling kawula lan Gusti. Pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya sastra jenis suluk ini seperti Sunan Bonang, Hamzah Pansuri, dan Syekh Yusuf. Ini adalah melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Adapun tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi Islam Nusantara memiliki peran sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dengan tradisi lokal Nusantara. Para ulama tidak memusnahkan secara total tradisi yang telah ada di masyarakat. Namun, mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut, dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam yang dapat diterima. Tradisi ini sangat bermanfaat bagi penyebaran Islam di Nusantara. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda Islam harus mampu merawat, melestarikan, mengembangkan, dan menghargai hasil karya para ulama terdahulu. Mengingat zaman modern sekarang ini, ada sebagian kelompok yang mengharamkan dan ada sebagian yang menghalalkan. Mereka yang mengharamkan beralasan pada zaman Rasul itu tidak pernah ada. Mereka yang membolehkan dengan dasar bahwa tradisi tersebut digunakan sebagai sarana dakwah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Memang harus diakui ada tradisi-tradisi lokal yang tidak sesuai dengan Islam. Tradisi inilah yang harus kita tolak dan kita buang supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya. Banyak sekali tradisi atau budaya Islam yang berkembang hingga saat ini. Semua mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing.
Berikut ini ada beberapa tradisi atau budaya Islam yang dimaksud. Yang pertama adalah halal bihalal. Halal bihalal ini dilakukan pada bulan Syawal atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Halal bihalal dilakukan dalam rangka saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, agar kembali kepada fitrah atau kesucian, sesuai dengan tradisi yang erat pada perayaan Idul Fitri. Istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab halla atau halal, tetapi tradisi halal bihalal itu sendiri tidak ada atau tidak dilakukan di Timur Tengah atau di Arab sendiri. Yang selanjutnya adalah tabot atau tabwik. Upacara ini adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu yang mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin menikah dengan wanita Bengkulu, kemudian keturunannya disebut sebagai keluarga Tabot. Upacara ini dilakukan pada 1-10 Muharram berdasar kalender Islam setiap tahunnya. Selanjutnya adalah kupatan atau bakdo kupat. Makanan ini biasanya hadir pada saat seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dan hidangan yang didominasi oleh kupat atau ketupat. Kupat sendiri adalah singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan dan menjadi simbol untuk saling memaafkan. Yang selanjutnya adalah tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dan dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Biasanya kita kenal dengan nama Maulud Nabi, namun para wali menyebutnya sekaten atau yang berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Selanjutnya adalah grebeg. Grebeg di Yogyakarta diselenggarakan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu yang pertama dilakukan pada 1 Syawal untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk menyambut Idul Kurban. Dan tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tradisi grebeg besar di Demak dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha. Tujuan semula grebeg besar ini juga memperingati peresmian Masjid Demak. Selain menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha, juga dalam rangka memperingati peresmian Masjid Besar Demak. Selanjutnya adalah Krobok Maulid di Kutai dan Pawai Obor di Manado.
Yang selanjutnya adalah tradisi Rabu Kasan di Bangka. Dilaksanakan di Kabupaten Bangka, tepatnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Hal ini sesuai dengan namanya, yakni Rabu Kasan, berasal dari kata Rabu Pungkasan. Yang selanjutnya adalah Dugderan di Semarang. Dugderan dilakukan untuk menyambut datangnya bulan puasa. Kalau di tradisi kita, ya, di daerah Purbalingga sendiri masih ada yang menggunakan Dugderan ini untuk menyambut malam-malam Lailatul Qadar yang biasanya itu dilaksanakan pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah budaya tumpeng. Ini adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya dalam bentuk kerucut. Umumnya berupa nasi kuning atau nasi uduk. Dan biasanya dibuat pada saat kenduri atau perayaan suatu kejadian penting. Dan tumpeng ini sudah menjadi tradisi nasional bangsa Indonesia. Biasa disajikan di atas tampah atau wadah tradisional. Baik, itulah tadi penjelasan tentang tradisi Islam di Nusantara. Mulai dari sebelum masuknya Islam atau tradisi Nusantara sebelum masuknya Islam, terpengaruh dengan alkulturasi budaya, dan selanjutnya muncul atau lahirlah budaya-budaya dan tradisi-tradisi Islam yang ada atau yang sering kita jumpai. Berikutnya adalah evaluasi. Yang pertama adalah tentukan keadaan tradisi dan kebudayaan Nusantara sebelum Islam masuk ke Indonesia. Jelaskan apa yang disebut dengan akulturasi budaya Islam. Yang ketiga adalah sebutkan tradisi dan kebudayaan Islam yang pernah kalian ikuti. Dan yang keempat adalah menemukan hikmah mempelajari tradisi Islam Nusantara. Silahkan kalian kerjakan untuk soal evaluasi, kemudian bisa dikirimkan melalui asesmen di Google Teams atau sesuai dengan perintah dari Ustadz Ustadzah pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 di kelas kalian. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Ustadz ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.